Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 191. Untungnya, Dong Suebing pandai dalam teori dan berhasil menyelesaikannya serta mendapatkan sertifikat penyelesaian. Setelah menyelesaikan kursus pelatihan, Dong Suebing menghabiskan waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mantan kolega dan teman-temannya, seperti Tan Limei, Sun Zuang, Guo Panwei, Chang Juan, Su Yan, Song Shouji, Xie Huilan, Xie Hao, Del, untuk melapor ke pemerintah Kabupaten Yantai dalam beberapa hari dan tidak akan kembali ke Beijing untuk beberapa waktu. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal, dia naik pesawat. Provinsi Zhejiang, Desa Guoshi, di area pertambangan Gunung Yuyan, terjadi ledakan terus-menerus. Banyak penduduk desa dan pedagang batu darah ayam berdiri di luar sebuah tambang kecil. Beberapa orang menutup telinga mereka, dan beberapa melihat ke dalam tambang tanpa berkedip. Tambang ini adalah sebuah keajaiban. Old Ye dan beberapa desa lain telah menyewa tambang ini pada awalnya. Namun setelah menambang selama beberapa bulan, mereka tidak dapat menemukan Bloodstones. Tepat ketika semua orang sudah menyerah, seorang wanita cantik mengambil alih tambang ini dari Old Ye, dan sebuah batu darah senilai beberapa ratus ribu ditemukan dalam ledakan pertama. Tidak hanya itu, dalam 1 bulan berikutnya, ditemukan batu darah di setiap ledakan. Batu darah ayam, itu batu darah ayam lagi. Hampir setengah dari batu darah ayam mentah yang dilelang di desa Guoshi kemarin berasal dari tambang ini. Keajaiban, ini benar-benar sebuah keajaiban. Ketika semua orang mendengar bahwa tambang ini akan meledak lagi, banyak orang datang untuk melihat apakah masih ada batu darah ayam lagi. Ku Yunxuan mengenakan jeans berwarna krem dan mantel abu-abu. Di pegunungan berdebu, dan wajahnya tertutup lapisan debu tipis. Namun lapisan debu tersebut tidak mampu menyembunyikan kecantikan alaminya. Apakah semuanya sudah siap? Iya bos, semuanya sudah siap. Sisterku, bahan peledaknya sudah terpasang. Kedua remaja ini adalah kerabat Ku Yunxuan dari kampung halamannya. Dia telah mempekerjakan mereka untuk membantunya. Setiap hari, ratusan ribu batu bernilai ditambang. Dong Suebing mengkhawatirkan keselamatan Ku Yunxuan dan memintanya untuk mempekerjakan seseorang yang dia percayai untuk membantunya. Ku Yunxuan mendengarkannya dan mempekerjakan 2 remaja kuat untuk membantunya. Ku Yunxuan berbalik dan melihat denotatornya. Ayo mulai. Beberapa detik kemudian, terjadi ledakan keras. Bagaimana itu? Apakah ada batu darah? Para penonton bergerak mendekati tambang. Seorang pekerja memasuki tambang dengan sentuhan yang kuat. Dia melihat sekeliling sebelum berteriak dengan semangat. Saudariku, ada darah, ada batu darah. Para penonton terkejut dan mulai berbicara satu sama lain. Tuhan, mereka menemukan batu darah lagi. Saya pikir ini harus menjadi urat nadi utama. Seharusnya ada lebih banyak batu bermutu tinggi di sini. Itu benar. Kudengar dia baru menyewa tambang ini selama 2 bulan, dan tinggal setengah bulan lagi. Dia benar-benar beruntung. Seorang pengusaha masuk ke tambang untuk melihat batu-batu itu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Mes, bisakah kita bicara di luar?" Setelah mereka keluar dari tambang, pengusaha itu bertanya, "Saya ingin batu ini. Bagaimana kalau 200.000 RMB? Ku Yunxuan memandangnya. 220.000 RMB. 000 RMB. Jawab Ku Yunxuan. Sun, kami telah melakukan bisnis beberapa kali sebelumnya. Saya tidak mengutip Anda dengan harga tinggi. Pengusaha itu tersenyum dan setuju. Bagus. 220.000 RMB. Cek atau transfer bank. Ku Yunxuan sekarang sangat familiar dengan perdagangan ini. Transfer bank, itu adalah rekening bank yang sama seperti sebelumnya. Mantan pemilik tambang ini, Old Ye, termasuk di antara kerumunan itu. Dia menyesali keputusannya membiarkan Ku Yunxuan mengambil alih tambang ini. Batu-batu ini seharusnya menjadi miliknya. Saat semua orang merasa kagum dan iri pada Ku Yunxuan, telepon Ku Yunxuan berdering. Terus gali lebih dalam. Ku Yunxuan menginstruksikan para pekerjanya sebelum menjawab teleponnya. Halo, Xiao Bing. Itu adalah Dong Suebing. Bibi Xuan, apakah kamu ditambang? Ya, kami baru saja menemukan sepotong batu darah lainnya.
Ku Yunsuan tertawa dan menjauh dari orang-orang di sana. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu hebat. Semua orang mengira tambang ini sudah habis, tapi hanya kamu yang tahu kalau ada batu darah di sana. Tahukah Anda berapa banyak batu darah yang kami temukan dalam 1 bulan ini? Bahkan di hari-hari sial kita juga dapat menemukan batu darah bernilai puluhan ribu. Hah, berapa banyak uang yang telah kita hasilkan?" Ku Yunsuan menjawab dengan marah. "Kamu bahkan tidak meneleponku sejak aku datang ke sini. Aku hanya akan memberitahumu saat kamu di sini." "Ah, bukankah aku meneleponmu hari itu? Saya mengikuti kursus pelatihan yang diselenggarakan oleh keamanan negara. Kami tidak diperbolehkan membawa telepon ke sana, tapi saya tetap menelepon Anda secara diam-diam." Ku Yunsuan tersenyum. "Bodoh. Bagaimana saya tahu jika Anda berbohong kepada saya? Aku tidak akan berbohong padamu. Katakan padaku berapa banyak uang yang kita punya sekarang." Ku Yunsuan berhenti sejenak. "Katakan padaku kapan kamu akan datang." "Ah Suan-Suan, apakah kamu merindukanku?" Ku Yunsuan memarahi. "Di mana rasa hormatmu? Jika kamu memanggilku Suan-Suan lagi, aku akan menghajarmu." "Haha, jika kamu merindukanku, aku akan pergi menemuimu sekarang." "Berhentilah bicara omong kosong. Sekarang juga bukan akhir pekan. Kamu masih harus bekerja. Saya sedang cuti sekarang. Cepat beritahu aku, apakah kamu merindukan aku?" "Tidak. Jika kamu tidak merindukanku, aku tidak akan pergi menemuimu." "Apakah kamu merindukan aku?" Ku Yunsuan tersipu dan berkata iya dengan lembut. Tiba-tiba, sepasang tangan melingkari Ku Yunsuan dari punggungnya. Ku Yunsuan ketakutan dan berbalik. Dia membeku. Dong Suebing lah yang memeluknya dari punggungnya. Dia segera sadar kembali dan memukul lengannya. "Bodoh. Anda ingin membuat saya takut. Apa yang kamu lakukan di sini di Gunung Yuyan? Kapan kamu tiba?" Dong Suebing tertawa dan menyimpan teleponnya. "Saya baru saja mendarat. Saya datang setelah saya meninggalkan barang bawaan saya di hotel. Dia telah terbang dari Beijing. Dia masih punya waktu beberapa hari lagi sebelum tanggal pelaporannya di daerah Yantai." Dong Suebing berencana menghabiskan waktu bersama Bibi Suan dan pergi ke Kabupaten Yantai 1 hari sebelum tanggal pelaporannya. Ku Yunsuan menatap Dong Suebing dan mencubit pipinya. "Kamu akan menjadi kematianku. Kenapa kamu tidak menelepon sebelum datang? Bagaimana kamu bisa memelukku tiba-tiba?" "Saya ketakutan. Saya pikir ada hooligan yang mengambil keuntungan dari saya." "Dasar mesum kecil." Dong Suebing menjauhkan tangan Bibi Suan dari pipinya. "Aku hanya ingin memberimu kejutan. Lihat betapa bahagianya Anda. Kamu mencubit dan memukulku. Hubungi aku lain kali sebelum kamu datang. Setidaknya aku punya waktu untuk bersiap. Lihat aku sekarang." Ku Yunsuan menatapnya dan membalikkan punggungnya ke arahnya. Dia mengeluarkan cermin kecil untuk melihat wajahnya dan menyeka debu dari wajahnya. Dong Suebing tidak peduli. Dia memeluk dan mencium kening Ku Yunsuan. Ku Yunsuan mendorongnya menjauh. "Hentikan, wajahku kotor." Dong Suebing mengabaikannya dan memberinya ciuman lagi. "Tidak apa-apa bagiku." Ku Yunsuan menatapnya dan memukul kepalanya dengan ringan. "Kamu hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal manis untuk membuatku bahagia. Debu menutupi seluruh wajahku. Bagaimana bisa baik-baik saja?" Dong Suebing tidak bertemu Bibi Suan selama sekitar 1 bulan, dan dia merindukannya. Tapi terlalu banyak orang di sekitar, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mengobrol sebentar sebelum Ku Yunsuan menyeretnya ke tambang mereka. Muncul dari tempat suci, esensi ini menyimpan rahasia yang tak terungkap. Tambang itu lebih dalam dibandingkan sebelumnya. "Bibi Suan, bisakah kamu memberitahuku sekarang?" Dong Suebing sangat cemas dengan kemajuan tambang tersebut. "Berapa penghasilan kita?" Ku Yunsuan sangat gembira akhir-akhir ini. Dia tersenyum. "Tambang yang kamu pilih ini sangat bagus. Kami menemukan batu darah hampir setiap 2 hari. Kami telah menggali lebih dari 20 batu darah mentah berukuran besar. Beberapa pengusaha datang kepada saya untuk membeli batu kami. Saya akan menjual kepada mereka jika menurut saya tawaran mereka masuk akal. Jika tidak, saya akan menjual batu tersebut pada lelang bulanan di desa." "Ada lelang 2 hari lalu." Jantung Dong Suebing berdebar kencang. "Berapa banyak yang kita hasilkan?" Ku Yunsuan melihat sekeliling dan menariknya ke samping. "Dengan batu yang baru saja saya jual,
akun saya memiliki 4,6 juta RMB. Kami telah menggandakan investasi awal kami sebesar 2 juta, dan kami masih memiliki waktu sekitar 20 hari lagi. Jika kita beruntung, kita akan mendapat sekitar 5 juta. Meskipun Dong Suebing sudah mengetahui hasil ini, dia tetap terkejut. 4,6 juta RMB, 4,6 juta RMB. Dengan uang sebanyak ini, Dong Suebing akan memiliki cukup uang untuk mendirikan perusahaan. Sekalipun dia tidak mendirikan perusahaan, dia punya cukup uang untuk mendapatkan seorang istri dan membiarkan ibunya menikmati hidup. Saat ini, Dong Suebing merasa dia berada di jalur yang tepat untuk menjadi seorang taipan. Di pegunungan, Dong Suebing masih memikirkan uangnya ketika Ku Yunsuan menariknya ke lereng kecil dan duduk. Xiaobing, kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Celana krem Ku Yunsuan sudah kotor. Dia tidak peduli dengan kotoran di lereng. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.